bersama kami. Sepulang sekolah, kami biasa bermain di tong jembatan. Tong jembatan adalah istilah kami untuk menyebut ujung dermaga. Semua sudah siap? 1, 2, biar! Yehuy! Segar! Selamat datang di wahana bermain anak-anak Pulau Derawan. Di sini kami bisa melompat dengan banyak gaya. Saat sedang pasang, kedalaman air lautnya bisa sampai lebih dari 5 meter. Selain plaksu atau melompat, kami juga dapat menikmati pemandangan di bawah air. Tuh, lihat, airnya jernih banget. Ayo, kawan, lompat lagi. Teman di rumah pengen coba? Eits, tunggu dulu. Sebelum mencoba, pastikan teman di rumah sudah terlatih atau terbiasa berenang di laut. Supaya lebih aman, ajak kawan dan orang dewasa untuk mengawasi kita. Wah, segar banget deh pokoknya. Teman, ini kampungku. Berada di Desa Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pulau seluas kurang lebih 43 hektar ini dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Bajau. Sejak dulu kami selalu menjaga kelestarian alam. Dengan tidak membuang sampah ke laut, juga tidak merusak terumbu karang. Tidak hanya ikan, kampungku juga punya perairan pantai yang menjadi habitat boko. Boko atau penyu sering sekali berenang sampai ke tepi pantai. Aku biasa mengajaknya untuk bermain bersama. Kawanku yang satu ini aktif mencari makan saat siang hari, terutama ketika air laut tenang dan tidak bergelombang. Meski berada sangat dekat dengannya, aku tidak boleh menyentuhnya karena bisa membuatnya tidak nyaman. Kami warga Pulau Derawan selalu menjaga kebersamaan dengan penyu. Hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu. Astaga, hilang lagi bah kak. Iya, sering hilang gitu. Iya, minggu lalu 2 loh sarang hilang. Sekarang Sebagai pasukan cilik penjaga penyu, kami punya tugas wajib, yaitu mengamankan telur penyu. Kakak, bayi mulai kang ngantel loh. ini Nalang. Udah ada yang ngambil duluan nih, kayak apa sudah? Hah? Hilang ngantel lo nalah. Iya, ngantel. Kata ya. Bang toko lekku, ahok sentukku. Katis nentel lo hekna lo. Ayo lo ah. Ya nih, 2 kali kita kehilangan dalam seminggu nih. Sayangnya kami terlambat datang. Pencuri telur penyu sudah lebih dulu mengambil semua telur. Meskipun sudah dilarang dan diancam hukuman berat, tapi masih banyak orang yang berniat jahat. Mereka mengambil telur penyu diam-diam. Duh, ini tidak bisa dibiarkan. Tenang kak, itu pihak kami. Alang, pihak ta. Sudah 2 minggu ini dicuri. Lang, kita mengkolu anak-anak. Itu bantuku lang. Bolang Derawan penjaga penyu. Ayo teman, kita cari telur penyunya sampai dapat. Kilo aku penangkon entel lo. Nah. Sang meen Nia entel lo bokko meen. Bokko entel lo meen. Teman, aku yakin sekali. Karena tadi malam aku melakukan patroli bersama kakak petugas BKSDA.
kami melihat induk penyu sedang bertelur di tempat itu. Aku melihat induk penyu mengeluarkan banyak sekali telur di dalam lubang. Setelah selesai bertelur, sang induk lalu menutup telurnya dengan pasir. Induk penyu juga pintar. Ia juga membuat lubang bayangan sebagai sarang kamuflase atau yang biasa kami sebut mandi-mandi. Mandi-mandi posisinya juga di sekitar tempat induk menyimpan telur yang asli. Setelah memastikan telurnya aman, induk penyu pergi meninggalkan telur-telurnya. Oh, buktiin. Makanya nenek penangkapan telur. Sungguh kita menangkap. Tunggu apa lagi? Saatnya beraksi. Ketahuan lagi ini anak. Baru sedikit baru. Awas, jangan lari. Ayo, cepat teman. Lanjut dulu penangkap itu. Masih ada. Kita kejar. Lang, pencurinya itu sudah lari. Kita kubur dulu, ini paling penting. Rupanya tidak semua telur diambil. Ada beberapa butir telur yang dapat kami selamatkan. Sekarang kolek kita pelumu penangkauna. Minggu pasar. Oh, bolang. Aku kata sengenda sigam jual mapasar yang telobok kok. Langsung kita pen. Sung. Teman, kami sedang memburu jejak pencuri telur penyu. Biasanya mereka menjualnya di pasar ini. Ibu. Pernah lihat intel bokok? Orang jualan intel bokok lah. Sania anu bulat kah? Betul. Intel bokok. Pernah anda kah? Sania tandaku. Aduh. Terima kasih ya, Bu. Mungkin ibu ini tahu di mana penjual telur penyu. Enak. Nia si penangkon intel bokok. Sania, itu aku cuma berjualan baju, soal, maka baju. Sedih kah intel bokok? Telur bokok. Sania. Makasih ya, Bu. Berbeda dengan pedagang lainnya, teman. Penjual telur penyu tidak akan melakukan aksinya terang-terangan. Biasanya mereka menawarkan dagangannya kepada pembeli yang sudah mereka kenal. Biasanya pembeli belum tahu bahwa penyu adalah hewan dilindungi. Male pulang ketemu duh. Telebokon nah Kita melubuk pulingus namiha. Aku male duh. Itu omnya mencurigakan. Allah curut. Wih, Yong, kakak melintel loh. Entel ai Bapak. Telobok kok. Bapak disegau. Ayo jadi kan aku disegau. Karena kami anak nagau Bapak. Berhenti, jangan lari. Ayo kejar kawan, kita harus berhasil menangkapnya. Sampai kemanapun pencuri itu lari, akan tetap kami kejar. Ayo, lari lebih cepat lagi kawan. Pak, boleh kamu tolong? Wah, anak-anak. Anda aku ada melahirkan. Nah, Mingga. Nah, pemuda kan teka pemuda. Ini, Pak, saya melenggan, Pak. Saya melenggan. Pemuda, Pak. Ya, bapakmu mau ke penangkau. Sedih, isakolu. Woi, bakti nes isa ene bak goncengan. Penangkau lah, Waduh, celaka teman. Bapaknya Eza tidak tahu kalau yang sedang dia tolong adalah pencuri telur penyu. Bapak, berhenti. Itu penangkau, Bapak. Ayo, jangan. Woi, kapan engkau kah? Kapan engkau kah? Ayo tangkau dong. Ayo tangkau
Sedia. Sedia. Ai. Salah paham. Ampun. Makasih ya paman. Telur apa nang kau? Ampun. Semoga setelah ini pencurinya jerak dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kakak, ini kami sudah dapat telurnya. Iya. Wah, alhamdulillah. Dapat dari mana kalian? Kami tak oleh Mapasar. Aku yang tangkap, Kak. Wow, kalian hebat. Yuk, mumpung belum 8 jam, kita tanam yuk. Ayo. Teman, telur penyu ditetaskan dengan cara ditanam di dalam pasir. Lubangnya dibuat sedalam kurang lebih 70 cm, menyerupai lubang alami yang dibuat sang induk penyu. Lokasi penetasan telur penyu tidak bisa di sembarang tempat. Harus di pantai yang aman dari pasang surut air laut, sejuk, dan mendapat sinar matahari yang cukup. Kasihan kok telur baru kau lahir, sudah kau dikubur. Udah cukup tulang, udah. Selain biasa dijarah pencuri, telur penyu juga harus dipastikan aman dari predator yang selalu mengincarnya. Semua telur penyu sudah di dalam lubang. Selanjutnya, kami akan menguburnya dengan pasir. Pasir ini harus dipadatkan agar suhu di dalamnya tetap hangat. Dan jangan takut telur penyunya pecah, karena telur penyu memiliki cangkang yang cenderung elastis. Setelah ditanam selama 45 sampai 60 hari, telur penyu akan menetas dengan sendirinya. Lalu pelan-pelan mereka akan keluar dari lubang pasir dan langsung berjalan menuju laut. Kak, ada tukik, Kak. Tukiknya. Coba ambil wadahnya di situ ya. Ambil kedua. Tukiknya. Cepet lang. Ya, cepat tak sih. Tukik-tukik ini akan kami kumpulkan terlebih dahulu sampai waktu yang tepat dan aman dari predator. Kak, Bolang pergi dulu ya, Kak. Mau kemana lah? Sebentar aja, Bolang nanti kembali kok. Ayo. Lang, Ayo, kemana? Ayo, Lang. Ikut aja. Teman, kami tidak sedang bermain istana pasir. Saat ini kami sedang mencari pakan untuk tukik, yaitu kerang klimis. Kerang klimis adalah sejenis kerang yang habitatnya di pasir pantai. Untuk mendapatkan kerang ini, mata harus jeli karena warnanya mirip banget dengan warna pasir. Oh iya teman, kerang klimis termasuk salah satu cadangan makanan warga pulau. Kerang ini biasa dikonsumsi ketika cuaca buruk, saat nelayan tidak pergi melaut, dan tidak ada ikan yang didapat. Kerang klimis dapat menjadi sumber protein pilihan. Ayo teman, jangan sampai tukiknya kelaparan. Bersama dengan petugas BKSDA, kami rutin melakukan perawatan tukik, termasuk memberi makan hewan mungil ini, terutama untuk tukik yang berusia lebih dari 1 minggu. Karena tukik belum punya organ pencernaan sempurna, kami tidak bisa memberikan pakan ini begitu saja. Pisahkan bagian daging dan cangkang kerangnya. Saatnya tukik makan. Ayo kawan, makan yang banyak ya, supaya kuat dan cepat besar. Waktu yang ditunggu akhirnya datang juga. Hari ini kami akan melepas liarkan sekitar 200 ekor tukik. Teman, kami biasa melepas tukik saat hari sudah senja.
yaitu ketika sudah tidak ada predator seperti elang dan binatang pemangsa lainnya yang kerap mengincar mereka. Kayaknya udah waktunya nih. Ayo kita lepasin ya sama-sama yuk. Selamat jalan kawan. Selamat berkelana di lautan lepas. Jaga diri kalian baik-baik ya. Dadah. Dadah Tukik. Dari banyak ini yang hidup tuh cuma 2. Ya dadah. Semoga kalian sampai dewasa ya. Dadah. Pantai ini sangat tepat sebagai lokasi pelepas liaran tukik karena jauh dari permukiman dan sepi dari aktivitas warga. Selamat jalan kawan. Semoga kalian selalu kuat dan bertahan hingga dewasa. Sampaikan salam kami untuk kawan-kawanmu di sana ya. Bolangpedia. Bolangers, hewan memang bisa dijadikan sahabat manusia. Gak cuma itu, ternyata mereka juga bisa membantu meringankan pekerjaan manusia loh. Penasaran siapa mereka? Yuk disimak yang berikut ini. Menggiling adonan mie dengan bantuan sapi. Di Bantul, Yogyakarta, ada pabrik pembuatan mie letek yang prosesnya masih bersifat tradisional. Uniknya, proses menggiling adonan minyak tidak dilakukan dengan mesin loh, tapi dibantu oleh tenaga sapi. Iya, sapi membantu menggiling adonan mie letek dengan cara berjalan mengitari kuali besar ini. Gak tanggung-tanggung, berat adonan di dalam satu tabung penggilingan ini bisa mencapai 1 ton alias 1000 kilogram. Pantesan ya butuh tenaga super tambahan. Karena mengaduk adonan ini gak bisa dilakukan oleh tenaga manusia manual. Dalam sehari, pengadukan adonan mie dilakukan 6 kali. Tapi jangan khawatir. Ada 3 sapi yang bertugas bergantian untuk menggiling. Biar sapinya gak kecapean ya. Hehehe. Hebatnya lagi, proses membuat mie letek dengan bantuan sapi ini sudah berlangsung sejak tahun 1940. Turun-temurun sampai generasi ketiga yang ada sekarang. Oh iya, dalam bahasa Jawa, letek artinya dekil. Sesuai dengan penampakan minyak yang berwarna kusam dekil. Tapi, biarpun begitu, jangan ragukan rasanya ya. Selain lezat, mie letek ini malahan lebih sehat karena nggak mengandung pemutih dan pengawet. Gajah si hewan cerdas yang baik hati. Bolangers, konflik antara manusia dengan gajah masih sering terjadi di Aceh dan bagian Sumatera lainnya. Ini terjadi karena rusaknya hutan dan aktivitas manusia yang semakin meluas membuat daerah jelajah gajah semakin sempit. Sedihnya, gak cuma manusia yang mengalami kerugian, gajah pun ikut terbunuh karena konflik ini. Untuk menghindari kerusakan dan banyaknya gajah yang terbunuh, Lembaga Konservasi yang Melindungi Gajah atau Arius Sampoiniet Aceh Jaya kemudian mengumpulkan dan merawat gajah-gajah dengan baik. Salah satu tugas gajah di sini menghalau gajah liar yang kapan saja bisa masuk ke area perkebunan dan pemukiman warga. Rata-rata gajah dewasa bisa menghabiskan waktu 16 jam sehari hanya untuk makan loh. Dan dalam sehari mereka bisa menghabiskan sedikitnya 50 galon air minum. Membandan dengan umpan anak itik. Tadi kan udah bahas binatang yang besar dan kuatnya bukan main. Sekarang ada juga nih binatang yang imut, lucu, juga baik hati Bolangers. Yap, si anak itik. Di Kalimantan Selatan ada teknik memancing ikan yang disebut dengan membandan. Caranya, siapkan 2 buah jor, 1 untuk kail, 1
Satunya lagi untuk si anak itiknya. Kemudian, ikatkan tali pancing ke sayap itik supaya dia masih bisa bergerak dengan bebas. Membandan biasa dilakukan untuk memancing ikan-ikan pemangsa air tawar seperti ikan gabus, toman, dan haruan. Ikan jenis ini biasanya agresif dan selalu menjaga daerah kekuasaannya. Siapapun yang mendekati wilayahnya akan diserang. Gerakan kaki itik di atas permukaan air akan membuat ikan pemangsa air tawar merasa terganggu dan berusaha menyerang. Harus tetap fokus ya, jangan sampai itiknya yang dimakan ikan. Teman, sampai di sini dulu cerita kami dari Pulau Derawan. Menjaga alam dan melestarikan satwa adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.